Terserah kamu mau tetap di Serpong atau mau mengembangkan karir di Tamrin. Kayaknya agak-agak tertohok ya dibilang seperti itu. Kok kayaknya saya nggak mau berkembang gitu. Background pendidikannya. Terus saya bilang D3. Masih musim, dia bilang itu. Terus saya terus terang agak-agak, iya ya bener, kok saya nggak sekolah ya. Apa yang membuat seseorang berhasil? Bagaimana sebuah perjalanan yang penuh tantangan membentuk karakter luar biasa? Karena kami yakin, setiap orang punya kisah yang layak untuk diceritakan. Dari mereka kita dapat mengambil pelajaran. Inilah kisah mereka. Dilahirkan pada 6 Juli tahun 1964 di Singkawang, Luisa Farhadiati tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan. Cerita masa kecil ya. Masa kecil saya seperti teman-teman yang lain, saya menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian saya kuliah program D3 di Fakultas Sastra UI, mengambil jurusan Sastra Belanda. Setelah selesai itu, kemudian saya ditawarin teman untuk menggantikan ada teman lain yang pemain softball nasional. Dia ada turnamen di luar negeri, terus saya menggantikan selama 2 minggu sebagai sekretaris untuk advisor pembangunan Indonesian Low Speed Tunnel di Serpong, di UPT LAGG Serpong. Itu yang mengawali saya bekerja saat itu di BPPT. Karena setelah selesai part-time menggantikan teman saya, kemudian saya ditawari untuk bekerja di BPPT. Pada saat itu di BPPT sedang marak sekali, sedang banyak sekali teman-teman yang mendapatkan beasiswa bekerja, maksud saya sekolah di luar negeri. Dan itu sangat menarik buat saya. Ingin sekali saya bisa ikut training atau pun sekolah ke luar negeri. Pada saat itu saya mencari-cari kesempatan, sampai akhirnya suatu waktu saya dapat kesempatan untuk mengikuti training training di program JICA di Okinawa, Jepang selama 4 bulan. Saya sangat senang sekali karena itu juga training itu juga mensupport pekerjaan saya sebagai sekretaris. Setelah beberapa lama, saya oleh pimpinan di LAGG ditawari untuk pindah menjadi sekretaris deputi di BPPT Tamrin. Saya semula, males ya ke Tamrin, nggak kenal suasananya. Saya udah biasa di Serpong. Tapi pimpinan saya saat itu, Pak Anton Adibroto, bilang, terserah kamu mau tetap di Serpong atau mau mengembangkan karir di Tamrin. Kayaknya agak-agak tertohok ya dibilang seperti itu. Kok kayaknya saya nggak mau berkembang gitu. Terus akhirnya saya terima tawaran itu dan mulai saya berkarir di BPPT Tamrin saat itu. Kemudian pada saat menjadi sekretaris deputi juga alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk ikut training di Melbourne untuk senior secretary. Itu juga sangat membantu saya untuk mengembangkan karir dan akhirnya saya juga berganti pimpinan. Tahun 98 kan pergantian di Indonesia besar-besaran, saya juga mendapat pimpinan baru. Kemudian saya juga berpindah menjadi sekretaris wakil kepala BPPT. Kemudian menjadi sekretaris Sesmen Ristek. Nah, itu semua hampir melupakan saya untuk melanjutkan sekolah. Jadi kemudian saya setelah beberapa tahun berkarir sebagai sekretaris, akhirnya saya ditawari menjadi sekretaris Menristek
pada saat itu Menristek yang merangkap kepala BPPT Pak Dr. Kusmayanto Kadiman. Nah, akhirnya saya menjadi sekretaris Pak Kakak, panggilan untuk beliau. Kemudian pada saat itulah saya baru terpikir tuh, saya menggelitik juga tuh, ditanya oleh Pak Kakak, kamu pendidikannya apa, background pendidikannya? Terus saya bilang D3. Masih musim, dia bilang itu. Terus saya terus terang agak-agak, iya bener, kok saya nggak sekolah ya. Akhirnya saya terpacu juga untuk melanjutkan sekolah S1 dan S2 bidang komunikasi, PR komunikasi, dan alhamdulillah semua itu mendukung saya dalam bekerja. Setelah berkarir sekian lama sebagai sekretaris, sejak saya mulai bekerja, terus akhirnya saya mendapat kesempatan untuk menjadi Kasubag Protokol di BPPT. Pada saat itu saya mulai lepas pekerjaan sekretaris, tapi sekarang saya mengurus pimpinan, untuk perjalanan, untuk untuk event-event yang diselenggarakan oleh BPPT. Karena BPPT biasanya menyelenggarakan event sendiri, tidak diserahkan ke pihak ketiga. Itu banyak sekali kesempatan saya untuk mengembangkan pengalaman, mengembangkan pengetahuan saya untuk bagaimana membuat sebuah event. Kemudian juga saya sering menjadi MC untuk kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Setelah itu, setelah sekian lama jadi Kasubag Protokol, saya dipindahkan ke Biro SDMO di bagian karir dan mutasi. Cukup lama, 2 tahun lebih. Itu sesuatu hal yang baru juga, tapi tentunya bidang komunikasi masih tetap support saya untuk melaksanakan tugas-tugas di sana. Setelah itu saya dipindah lagi menjadi Kabag Humas BPPT. Itu maksudnya backgroundnya lebih pas di saya, karena saya waktu kuliah mengambil komunikasinya jurusan PR. Itu cukup lama menghandle kehumasan itu, mungkin lebih passion saya di situ, senang gitu melaksanakannya. Jadi walaupun sesibuk apapun juga saya suka. Kemudian setelah itu saya dipindah ke Pusbindiklat, mengurusi penyelenggaraan diklat. Itu berbeda lagi, jadi saya ada pengalaman baru lagi. Jadi selain perpindahan itu, saya juga mendapatkan pengalaman untuk bertemu dengan orang-orang baik di dalam internal BPPT maupun keluar. Jadi sangat menyenangkan ketemu orang-orang baru lagi dengan bidang-bidang yang baru lagi. Tapi itu tidak terlalu lama, 1 tahun kalau nggak salah. Setelah itu langsung gabung dilebur semuanya ke BRIN. Saya di sini pun mengurusi humas kawasan di Serpong 3 sampai sekarang. Dipindah lagi di humas kawasan Serpong 2. Sebelum nanti saya akan di sini sampai pensiun 31 Juli. Kalau mungkin teman-teman ngelihat saya beberapa kali dipindah-pindahkan unit kerjanya, itu tentunya membuat saya bukan sombong, tapi berbesar hati, mendapat kepercayaan dari lingkungan, dari pimpinan untuk melaksanakan suatu tugas yang walaupun masih baru, saya mempelajari hal yang baru. Saya cukup berbangga dengan diri saya sendiri. Ternyata saya bisa melaksanakan itu.
Mungkin untuk teman-teman apalagi yang masih muda-muda, saya pikir bagaimanapun organisasi kita, kalau kita memang memang sudah serius, apalagi kita sudah memutuskan untuk menjadi PNS, persisten aja gitu, laksanakan tugas-tugas itu, insya Allah kesempatan-kesempatan itu akan datang, apalagi yang untuk yang masih muda-muda, masih kesempatan untuk bisa melanjutkan sekolah, saya pikir bagus sekali gitu. Yang penting persisten, yang penting konsisten dalam melaksanakannya. Kita udah memilih, ya manusia harus memilih. Kita udah memilih ini, ya laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah berkah deh di sananya. Jadi pokoknya kalau dari saya bukan bermaksud menggurui, tapi ya memang kita harus gigih, konsisten, jadi harus persisten untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Saat ini kita udah di organisasi yang baru, tentunya kita harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya di akhir kita memasuki masa pensiun seperti yang saya alami itu, ada kepuasan dengan semua pengalaman yang telah kita laksanakan. Mungkin itu sih dari saya.